Bab 660. Kembali dan tunggu saja. 20 menit. Mendengar hal tersebut, nada bicara Golden Ye terdengar agak tidak senang. Audrey Han hanya bisa menjelaskan, aku melewati supermarket, ingin sekali aku membeli sesuatu, kamu di luar dugaan sudah berada di depan rumah, kalau begitu kamu tunggu sebentar lagi bisa tidak? Supermarket yang mana? Aku akan pergi menjemputmu. Kamu tidak perlu melakukannya. Audrey Han segera menolak tawarannya. Jika pria itu datang menjemputnya, bukankah akan ketahuan? Audrey Han menarik nafas dalam, mencoba berusaha lebih tenang. Kamu tidak perlu datang menjemputku, aku akan belanja dengan cepat, jika kamu capek, kamu kembali dulu ke rumahmu, nanti biar aku sendiri yang mencarimu. Setelah mengatakannya, yang di ujung sana terdiam untuk waktu yang cukup lama, akhirnya dia menyetujuinya. Baik. Setelah panggilan telepon mereka diputus, Audrey Han bernafas lega, menutup dadanya, dia merasa kalau dadanya berdetak dengan sangat cepat. Jika terlalu sering berbohong, akankah dia selalu merasa bersalah di masa mendatang? Tetapi di situasi seperti ini, bagaimana mungkin Audrey Han bisa jujur dengan Golden Ye? Dengan temperamennya, jika Audrey Han mengatakan dia berada di rumah sakit, pria itu pasti langsung datang. Jika menyadari kalau dirinya datang untuk melihat Davin Ye, semuanya akan menjadi lebih rumit. Meskipun dia tahu dia tidak seharusnya datang menjenguk Davin Ye, tetapi dia juga tidak tega sampai seperti itu. Oleh karena itu Audrey Han memberitahu dirinya sendiri, setelah menanyakan beberapa hal pada dokter, memastikan kalau Davin Ye baik-baik saja, dia akan segera pulang. Nona Han, apa sekarang Mana masih ada urusan pekerjaan? Setelah mendekati mereka, manajer Yi tidak bisa menahan diri dan bertanya padanya. Mendengar hal tersebut Audrey Han melihatnya, bukan, ini yang menghubungiku orang rumah, ada apa? Tidak apa-apa, aku sempat mengira Anda masih belum membereskan masalah pekerjaan, meminta Nona Han datang, benar-benar maaf sekali. Manajer Yi tersenyum, setelah itu kembali menambahkan, oh ya, Nona Han, apakah Anda sudah memiliki pacar? Audrey Han. Pertanyaan manajer Yi, sedikit aneh bukan? Sekarang situasi CEO Davin masih belum jelas, kamu menanyakan pertanyaan ini padaku, apa pantas? Tatapan Audrey Han sangat tajam, membuat punggung manajer Yi itu sedikit dingin, dan keringat basah muncul, dengan tidak enak dia tersenyum, satu tangannya menghapus keringat dingin, hehe, Aku hanya basa-basi dengan Nona Han, aku tidak tahu lebih baik kita membicarakan apa, kalau begitu di masa mendatang aku tidak akan berbicara lagi, benar-benar maaf. Audrey Han menarik kembali tatapannya, melihat kamar pasien yang ada di depan. Suasana sekeliling sedikit tidak nyaman, manajer Yi melihat wajah Audrey Han yang dingin, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun. Hanya terus menunggu seperti itu, entah sudah berapa lama berlalu, akhirnya dokter keluar. Siapa yang merupakan anggota keluarga pasien? Audrey Han berdiri di tempatnya dan tidak bergerak, setelah manajer Yi menunggu sejenak, dia pun maju. Dokter, apa kabar? Aku adalah teman pasien, anggota keluarganya tidak berada di sini, jika ada sesuatu Anda boleh memberitahu kami. Pasien menderita tukak lambung parah, sekarang dia baik-baik saja, perhatikan dia, jika malam dia tidak bermasalah sudah boleh keluar dari rumah sakit, anak muda harus memperhatikan makanan dan minuman yang mereka konsumsi. Baiklah, terima kasih dokter, aku akan memberitahunya. Setelah dokter pergi, manajer Yi perlahan-lahan ingin masuk ke dalam kamar pasien. Setelah beberapa langkah dia menyadari tidak ada suara yang mengikutinya. Dia berbalik dan melihat Audrey Han. Nona Han, tidak masuk. Audrey Han lantas tersenyum, karena dia baik-baik saja, kalau gitu aku tidak perlu masuk lagi. Ini. Mohon bantuan pada manajer Yi, agar menjaga baik CEO Anda, aku masih ada urusan lain di rumah, aku pergi dulu. Menyelesaikannya, Audrey Han tidak memberikan kesempatan pada manajer Yi, dia langsung berbalik meninggalkan tempat itu.
Audrey Han langsung meninggalkan rumah sakit. Setelahnya, dia memanggil taksi, mengeluarkan ponsel dan melihat rekaman waktu percakapan tadi. Sudah 15 menit berlalu sejak percakapannya dengan pria itu. Jika dia pulang sekarang, masih akan menghabiskan waktu selama 15 menit. Aduh, seharusnya dia tadi mengatakan lebih lama lagi, tetapi jika terlalu lama, pria itu pasti akan curiga. Jika pulang sekarang, waktunya pasti tidak cukup. Audrey Han menarik tatapannya, melihat supir. "Paman, mohon Anda cepat sedikit, aku buru-buru." Supir tidak senang, "Kalian anak muda cuman mau cepat, sama sekali tidak memperdulikan keselamatan. Sekarang sedang rush hour, apa kamu pikir bisa cepat?" "Maaf, aku tahu ini sedikit sulit, tetapi aku tetap memohon pada paman untuk lebih cepat sedikit, aku mohon." Audrey Han kemudian memohon pada paman supir. Paman supir melihatnya, menarik pandangannya, "Aku akan berusaha secepatnya, tetapi jika jalanan macet aku tidak berani menjamin." Jika seseorang memang sedang sial pasti datangnya beruntun, begitulah keadaannya. Audrey Han ingin segera pulang, tetapi jalanan malah macet. Di jam seperti ini menang jalanan suka macet. Jalanannya benar-benar sangat macet. Audrey Han benar-benar gugup dibuatnya. Melihat waktu yang terus berlalu, dia tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya pada Golden Ye nanti. "Paman, biasanya kalau macet di sini bisa sampai berapa lama?" "Kalau ini aku susah mengatakannya, macet di jam seperti ini biasanya sangat parah, kadang bisa sampai setengah jam, kadang mau 1 jam juga, semua mungkin saja. Tetapi kita juga tidak terlalu di belakang, pelan-pelan kita bergerak maju. Perlahan-lahan maju tidak akan sempat." Audrey Han melihat jamnya, dia mengirim pesan pada Golden Ye. "Aku sementara masih belum bisa pulang, kamu tunggu aku lagi ya." Baru saja dikirimkan, ponselnya langsung berdering. Audrey Han melihat nama Golden Ye muncul di layar, dia sakit kepala, menerima panggilan telepon dengan susah payah. "Kamu berada di mana? Mengapa masih belum kembali?" Suara Golden Ye terdengar sangat rendah, sepertinya dia tidak senang menunggu terlalu lama. Audrey Han menggigit bibir bawahnya, menutup mata mengatakan, Macet. Bukannya kamu berada di supermarket lantai bawah? Mengapa bisa macet?" Nafas Audrey Han tercekat, dia tidak tahu bagaimana harus menjawab pria ini. Setelah mereka berdua diam cukup lama, Golden Ye menyadari sesuatu, suaranya berat mengatakan, "Kamu berada di mana? Beritahu aku posisimu, aku akan pergi menjemputmu." "Sedang macet, tidak ada gunanya kamu datang menjemputku, mobilmu tidak bisa lewat." Golden Ye menarik nafas dalam, "Kamu benar-benar pintar membuat aku marah, Audrey Han." "Kamu jangan marah, bagaimana kalau aku turun dari mobil saja? Aku jalan pulang saja." Sambil mengatakannya, Audrey Han sudah bersiap-siap untuk melakukannya. Golden Ye malah menegurnya mengatakan, "Mobilnya banyak sekali, bagaimana kamu bisa berjalan? Kembali dan tetap tunggu di sana." Oleh karena itu gerakan Audrey Han berhenti, di dalam hati dia merasa sedikit sedih, kalau begitu harus bagaimana? Bisa bagaimana? Golden Ye tidak berdaya, "Setelah selesai macet, aku akan menunggumu di lantai bawah." Mendengar Golden Ye berkata seperti itu, di dalam hatinya Audrey Han merasa sedikit sedih, menggigit bibir bawahnya, tidak tahu harus mengatakan apa. Setelah teleponnya dimatikan, hatinya terasa sangat gugup. Dia berbohong di sini, Golden Ye di sana tidak mengetahui apapun. Oleh karenanya Audrey Han berhenti, dia merasa sedikit sedih, kalau begitu harus bagaimana? Bersambung.